Perselingkuhan ya, bahasan-bahasan yang hangat, yang sensitif ya. Perselingkuhan ini juga banyak terjadi di kantor ya. Satu faktor yang saya lihat itu paling dominan adalah faktor kedekatan sebenarnya. Faktor kedekatan dengan lawan jenis yang akhirnya mereka tresno jalaran soko kulino. Cinta yang tumbuh karena kebiasaan. Mulai pagi sampai sore bareng sama lawan jenis, dan disitulah timbul yang namanya kecocokan. Karena manusia itu sebenarnya yang tadinya tidak cocok tapi sering bersama, maka akan menyocokkan diri karena ada tugas bersamaan, tugas bareng begitu. Itu satu sama lain akan mencocokkan diri. Jadi dia akan melakukan matching, penyamaan, menyelaraskan dan mirroring untuk sama dengan temennya itu tadi. Nah, kalau mungkin sesama jenis nggak apa-apa ya, sesama jenis mungkin nggak jadi perselingkuhan kan. Tapi kalau lawan jenis ini loh, ini yang juga akan menimbulkan potensi-potensi untuk saling cocok dan akhirnya lebih dalam lagi. Itu hanya satu faktor saja, harus ada yang lain juga. Jadi kata Bang Nabi itu, kejahatan itu ada karena ada dua hal. Yang pertama ada niat, yang kedua ada kesempatan. Kerja bareng itu adalah kesempatan. Lawan jenis ini kerja bareng itu adalah kesempatan. Tapi itu tidak akan terjadi perselingkuhan kalau tidak ada niat. Jadi niat ini yang akan menentukan akan mengalami perselingkuhan atau enggak. Yang saya lihat biasanya begini. Karyawan ini bekerja mulai dari Senin sampai Sabtu, taruhlah begitu ya. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau bahkan bisa jam 9 malam. Intensitasnya dan durasinya itu lebih banyak sama teman-teman di kantor daripada pasangannya, suami atau istrinya di rumah. Jadi waktu sama istri itu sedikit sekali, atau sama suami sedikit sekali, sama teman kantor itu banyak sekali. Dan banyak hal yang bisa terjadi di situ. Dia bisa cerita, dia bisa curhat, akhirnya nyaman. Yang tadinya hanya sekedar berteman, lalu akhirnya ngobrol, kok nyambung, akhirnya curhat, akhirnya menjadi hubungan yang spesial. Nah, ini bisa menjadi dampak atau ini bisa menjadi sebab. Apa yang dimaksud dampak? Ketika orang itu mencari teman yang cocok di kantor, lawan jenis nih ya, itu bisa aja dampak dari yang terjadi di rumah. Artinya di rumah sudah nggak enak hubungannya dengan istrinya, dengan suaminya, lalu dia mencari teman di kantor. Itu berarti kan dampak dari hubungan yang tidak harmonis di rumah. Tapi ini di kantor ini bisa jadi penyebab juga. Ketika dia nyaman dengan orang ya lawan jenisnya di sini, teman sekantornya ini, itu bisa menjadi penyebab keharmonisan rumah tangga juga retak. Ini juga bisa menjadi penyebab ini. Oleh karena itu menjadi penyebab atau menjadi dampak, saya rasa itu yang nggak boleh terjadi. Karena itu ditengarai oleh niat dan juga kesempatan. Oke, kesempatan kita nggak bisa handle. Kita nggak bisa handle kesempatan. Kita nggak bisa atasi kesempatan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah niatnya. Niatnya ini yang perlu diperbaiki. Jangan sampai kita menggantikan sosok istri kita atau suami kita di rekan kantor kita. Meskipun ya, rekan kantor kita itu lebih ganteng ya, lebih cantik, lebih ideal, lebih berpendidikan begitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa dia tidak boleh menggantikan sosok yang ada di dalam diri kita, yaitu istri kita atau suami kita. Nggak boleh itu menggantikan. Jangan sampai kita berfantasi, mengidolakan, mengimajinasikan, membuat semuanya itu kayaknya sempurna untuk menggantikan pasangan kita di rumah. Kadang-kadang kan begitu. Merasa bahwa, oh ini lebih baik dari istriku ini lebih baik dari suamiku, dia pengertian, dia ini dan itu. Itu berarti sebenarnya mengecilkan hal yang lebih besar di rumah. Mengecilkan, dia hanya mengambil potongannya saja, atau dia hanya mengambil potongannya saja dari temannya ini. Padahal pasangannya ini adalah ibu atau bapak dari anaknya. Pasangannya ini yang dulu sangat dekat dengan dia, yang dulu harmonis, yang dulu banyak hal yang dilewati bersama. Nah, itu tidak dipikirkan. Ketika terlalu fokus pada pasangan yang di kantor, maka ini bisa jadi mengecilkan hal-hal yang ada di rumah. Terus akhirnya hal-hal yang terjadi, yang konflik-konflik kecil di sini makin dibesarkan untuk membuat dia merasa benar dan tidak bersalah karena menyalahkan pasangannya di rumah, padahal dia yang salah di kantor. Maka tips untuk menghindari perselingkuhan di kantor adalah bersikap profesional dan harus ada jarak. Dia bukan pasangan kita, dia bukan orang yang harus kita curhatin masalah rumah tangga kita. Kita harus menjaga itu. Untuk apa? Bukan untuk sombong, bukan. Agar tidak terlalu jauh, agar kita tahu batas-batas pagernya itu seperti apa. Jarak harus diatur, ngomong harus diatur, pembicaraan harus diatur, lalu hal-hal yang lain juga harus diatur. Anda harus punya batasan-batasan itu. Saya yakin ketika Anda punya batasan-batasan itu, Anda punya komitmen yang terkait dengan pernikahan Anda, dengan pasangan Anda, maka perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Ingat ya, perselingkuhan itu sama seperti Bang Nabi bilang, ada dua. Yang pertama, ada niat dan juga ada kesempatan. Maka perbaiki niat Anda dan kesempatannya harus dihilangkan atau dikecilkan. Semoga karir
karir Anda semakin baik, kehidupan Anda harmonis dengan pasangan. Semoga Anda selalu sehat. Itu brilian tips dari kami. Salam dari saya, Danang Baskoro, Psikolog.